Selamat pagi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Junitianti Manek, NIM 2123807013, Prodi Teknologi Pangan semester 4. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang teknologi pengolahan hasil ternak khususnya susu. Baik, langsung saja kita lihat pada materinya. Bahan pangan hewani meliputi susu, telur, dan daging, serta produk-produk olahannya merupakan bahan-bahan makanan yang berasal dari hewan. Karakteristik hasil ternak yaitu 1. Memiliki daya simpan yang jauh lebih pendek bila dalam keadaan segar kecuali susu telur. Yang kedua, bersifat lunak dan lembek sehingga mudah terpenetrasi oleh faktor tekanan dari luar. Yang ketiga, karakteristik masing-masing bahan pangan hewani sangat spesifik sehingga tidak bisa digeneralisasi. Sifat pada daging sangatlah berbeda dengan sifat telur. Yang keempat, pada umumnya merupakan sumber protein dan lemak. Pengolahan hasil ternak. Tujuan pengolahan yaitu dapat memperpanjang masa simpan, meningkatkan daya tahan, meningkatkan kualitas, nilai tambah, dan sebagai sarana diversifikasi produk. Teknologi hasil ternak lebih menekankan pada aspek kesegaran, penampakan, stabilitas, penghindaran dari kontaminasi, pencegahan kebusukan, dan pengembangan produk baru dari komponen-komponen hasil ternak. Pengolahan hasil ternak bertujuan untuk menambah keragaman pangan, sedangkan pengawetan bertujuan untuk memperpanjang masa simpan bahan pangan tersebut. Pengolahan hasil ternak merupakan hal yang penting dalam distribusi dan penyimpanan bahan pangan tersebut. Yang berikut produk olahan. Berbagai macam produk olahan hasil ternak dapat diperoleh dari daging, susu, telur, dan kulit yang diolah dan diawetkan dengan cara pengolahan atau pengawetan. Produk-produk olahan yang cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia misalnya abon, dendeng, bakso, dan corned beef, di samping yang saat ini populer yaitu nugget, sosis, keju, mentega, yogurt, serta kerupuk kulit. Yang berikut teknologi susu. Susu adalah sekresi yang dihasilkan ambing ternak yang sehat, tidak ditambah atau dikurangi sesuatu pun. Susu terdiri dari bahan makanan sempurna dan bahan makanan dengan zat gizi tinggi. Susu yaitu mudah dicerna. Perbandingan zat gizi dalam susu ideal berperan penting dalam diet makanan bagi bayi, anak-anak, wanita hamil, menyusui, dan orang tua. Yang berikut komposisi susu, yaitu kita lihat susu terdiri dari air 87,9%, bahan kering 12,1%, bahan kering terdiri dari lemak 3,45%, BKTL 8,65%, BKTL terdiri dari laktosa 4,6%, vitamin, enzim, gas, dan mineral, dan protein 3,2%. Protein terdiri dari kasein 2,7% dan albumin 0,5%. Yang berikut kita lihat sama-sama tabel komposisi susu, yaitu jenis-jenis dari sapi, zebu, manusia, kuda, kerbau, kambing, dan domba. Dari jenis-jenis ini mempunyai komposisi yang berbeda-beda, mulai dari air, lemak, kasein, protein whey, laktosa, abu, dan energi. Yang berikut kita lihat komposisi kimia susu menurut sumber
Di sini ada 5 sumber, yaitu dari Rejang dan Nasution tahun 1962, Lambert tahun 1965, Brunner tahun 1977, Fleet tahun 1978, dan Belts and Gross tahun 1987. Di sini komposisi susu kimia menurut para ahli juga berbeda-beda. Berikut komposisi kimia susu kolostrum, yaitu air 71,69%, bahan kering 28,31%, bahan kering terdiri dari lemak 3,37%, laktosa 2,48%, kasein 4,83%, globulin 15,85%, albumin mineral 1,78%, vitamin A, D, E, K, B, C, yaitu lebih tinggi dari susu normal. Warna lebih kuning atau kuning kemerahan. Enzim katalase tambah peroksidase, yaitu lebih tinggi dari susu normal dan konsistensi lebih kental. Yang berikut protein susu. Yang pertama, protein kasein terdiri dari fosfoprotein dan mengendap pada pH kurang lebih 4,6. Yang kedua, protein whey, yaitu terdiri dari terpresipitasi pada suhu kurang lebih 65 derajat Celcius dan larut pada pH 4,6. Yang berikut laktosa. Laktosa terdiri dari karbohidrat utama dalam susu atau disakarida. Yang kedua, dirombak oleh enzim laktase menjadi glukosa dan galaktosa. Dan yang ketiga, laktase intolerance atau laktosa hydrolysis milk. Yang berikut, vitamin dan mineral. Terdiri dari yang pertama, vitamin larut dalam air, yaitu vitamin B dan C, dan yang kedua, vitamin larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K, dan yang ketiga, mineral paling penting dalam susu, yaitu C, A, dan B. Yang berikut nilai gizi susu. Dalam 1 liter susu sapi normal, kadar protein kurang lebih 34 gram. 165 gram daging sapi, 185 gram daging ikan, 155 gram hati, 155 gram keju, dan 5 butir telur ayam. Dari jenis hasil terang ini hampir sama dengan 1 liter susu sapi normal, yaitu kadar protein kurang lebih 34 per gram. Yang berikut sifat fisikawi, yaitu warna. Warna putih kebiru-biruan sampai kuning ke coklat-coklatan. Warna kuning yaitu karoten atau sel darah putih atau mastitis. Yang ketiga, warna putih yaitu penyebaran dispersi kloid lemak, kalsium, kaseinat, dan kalium fosfat. Yang berikut, bau dan rasa susu, yaitu rasa asli agak manis dan pleasant, rasa manis yaitu laktosa, rasa asin yaitu klorida, sitrat, dan garam mineral. Yang berikut faktor yang mempengaruhi, yaitu pakan yang diberikan, enzim susu, oksidasi lemak,
aktivitas mikroba dan peralatan susu. Berat jenis susu terdiri dari berat jenis susu berkisar 1,0260 sampai 1,0320 pada suhu 20 derajat Celcius atau pada standar nasional Indonesia minimal 1,0280 pada suhu 27,5 derajat Celcius. Yang kedua, variasi berat jenis tergantung pada kadar lemak, bahan kering tanpa lemak. Penggumpalan, yaitu disebabkan enzim atau penambahan asam dan enzim renin atau enzim proteolitik lainnya. Yang berikut titik didih dan titik beku susu, yaitu titik didih susu 100,17 derajat Celcius, titik beku susu minus 0,5 derajat Celcius, dan titik beku berubah bila susu ditambah air, santan atau lemak. Kekentalan susu, yaitu kekentalan susu 1,5 sampai 1,7 kali kekentalan air pada suhu 20 derajat Celcius. Kekentalan susu 1,005 cp dan faktor yang berpengaruh yaitu komposisi susu, umur hewan, beberapa perlakuan yaitu 1. Pengadukan untuk menurunkan kekentalan, yang kedua pengasaman yaitu aktivitas bakteri, pemeraman atau agi yaitu menaikkan kekentalan. Keasaman dan pH susu, yaitu pH susu segar 6,5 sampai 6,6 atau kadar total asam 0,10 sampai 0,26%. Keasaman susu dapat disebabkan oleh 1. Senyawa fosfat kompleks, 2. Asam sitrat, 3. Asam amino, dan 4. Karbon dioksida yang larut dalam susu. Yang berikut kita masuk pada teknologi pengolahan susu produk cair, yaitu yang pertama kita lihat dari sapi perah diolah menjadi susu, grading, masuk penggumpalan, processing, dan menjadi dairy products India. Pengaruh panas dalam air susu, yaitu 1. Suhu lebih dari 100 derajat Celcius, yaitu untuk terbentuk film tipis atau koagulasi. Kasein tambah lemak yaitu harus diaduk. Yang kedua, mempengaruhi flavor dan odor. Yang ketiga, kasein denaturasi. Yang keempat, albumin koagulasi. Yang kelima, laktosa atau karamel, dan yang keenam, viskositas berubah. Emulsi susu yaitu emulsi minyak dalam air dengan globula lemak yang berupa dispersi kasar. Yang sekarang kita lihat struktur globula lemak, diameter 0,1 sampai 22 mikron. Ini kita lihat bersama pada gambar ini. Yang bagian tengah lingkaran warna putih lemak, lingkaran hitamnya kasein atau protein tambah sedikit fosfolipid atau lecitin sebagai emulgator atau emulsifier. Yang garis bergerigi yaitu mantel air atau mineral, vitamin, air, dan sebagainya. Yang berikut, susu merupakan bahan pangan yang memiliki nilai gizi tinggi. 1. Mengandung zat-zat esensial atau AA esensial, AA lemak esensial bagi tubuh. 2. Perbandingan yang sempurna dari zat-zat gizi tersebut. 3. Zat-zat gizi yang diperlukan mudah dicerna dan diabsorpsi
yaitu protein 98%, dapat dicerna lemak dan laktosa 99% dapat dicerna. 4. Cukup mengandung yaitu mineral sumber Ca, Na, Mg, Cl, fosfat, yodium, vitamin yaitu vitamin A, B1, B2, C, D, dan E, enzim-enzim dan antibodi yaitu laktalbumin atau laktoglobulin. Susu dari sapi sehat yaitu tetap tidak steril, mengandung 500-1000 koloni atau per miligram susu. Jika ambing berpenyakit maka terdapat 2000 koloni per mililiter. Tujuan penanganan susu yaitu untuk menghambatkan pertumbuhan mikroorganisme. Susu dapat diperah kemudian didinginkan dengan suhu kurang lebih 4 derajat Celcius. Sumber kontaminasi mikroorganisme yaitu 1 dari ambing, 2 dari badan sapi, 3 dari alat-alat yang dipakai, 4 dari sekeliling, 5 dari pekerja atau pemerah, dan yang keenam dari air yang digunakan. Bakteri dalam susu yaitu terdiri dari bakteri pembentuk asam, bakteri pembentuk gas, bakteri pembentuk lendir, bakteri proteolitik, bakteri lipolitik, bakteri tahan panas, bakteri pembentuk warna, bakteri pembentuk asam butirat, dan bakteri pembentuk asam propionat. Yang berikut keuntungan dan kerugian. Keuntungan yaitu terdiri dari 1. Dalam proses pembuatan produk fermentasi, keju, dan lain-lain. Yang kedua, menghasilkan flavor yang khas. Kerugian yaitu 1. Pembusukan, 2. Penyakit-penyakit bila dikonsumsi. Yang berikut tanda-tanda kerusakan susu akibat mikroorganisme, yaitu 1. Pengasaman dan koagulasi, terdapat kadar asam laktat 0,02% sehingga kasein tidak stabil. 2. Ropinase atau pelendiran, terdapat smile atau Aerobacter aerogenes, alkaligenes, viscolactis. Yang ketiga, sweet curdling, yaitu terdapat koagulasi tanpa penurunan pH atau Bacillus cereus. Yang berikut kita lihat tindakan-tindakan higienis, yaitu 1. Keadaan kandang sapi, 2. Keadaan rumah pemerahan dan kamar susu, 3. Keadaan kesehatan sapi, 4. Kesehatan pemerah, 5. Pemberian makanan, 6. Kebersihan hewan yaitu ambing, 7. Kebersihan alat-alat, 8. Penyaringan yaitu kain kasa, 9. Penyimpanan yaitu cooling unit, dan 10. Serangga atau lalat. Yang berikut kita lihat pengolahan susu. Pengolahan susu bertujuan untuk menganeka-ragamkan susu sapi menjadi bahan makanan dalam berbagai bentuk. Selain itu untuk menghindari agar susu sapi tidak menjadi mubazir atau terbuang percuma. Sebagaimana diketahui bahwa susu sapi murni hanya mampu bertahan dalam waktu kurang dari 24 jam. Pengolahan susu merupakan pemerahan suatu cara guna menghambat perubahan-perubahan yang menyebabkan hasil ternak tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagai bahan pangan atau menurunnya beberapa aspek mutunya. Perubahan-perubahan tersebut diakibatkan oleh kerja mikroorganisme, proses fisik dan kimiawi yang terjadi di dalam bahan pangan itu sendiri. Dalam rangka meningkatkan pola ragam konsumsi susu untuk
memenuhi kebutuhan protein hewani, perlu ada diversifikasi dalam pengolahan susu, sehingga dibutuhkan penerapan teknologi pengolahan yang tepat untuk memperoleh produk yang beraneka ragam dengan nilai gizi yang masih baik. Berikut istilah-istilah dalam proses pengolahan susu, yaitu 1. Susu penuh, 2. Krim, 3. Skim, 4. Buttermilk, 5. Curd, dan 6. Whey. Berikut pengawetan air susu, yaitu yang pertama mendinginkan air susu, yaitu konsep dan teori dari sistem pendinginan adalah memasukkan makanan pada tempat atau ruangan yang bersuhu sangat rendah. Untuk mendinginkan makanan atau minuman bisa dengan memasukkannya ke dalam kulkas atau lemari es, atau bisa juga dengan menaruh di wadah yang berisi es. Biasanya para nelayan menggunakan wadah yang berisi es untuk mengawetkan ikan hasil tangkapannya. Suhu untuk mendinginkan makanan biasanya bersuhu 15 derajat Celcius, sedangkan agar tahan lama biasanya disimpan pada tempat yang bersuhu 0 sampai -4 derajat Celcius. Yang berikut pemanasan air susu. Cara pemanasannya yaitu menggunakan panci berbanding 2 lapis atau panci berisi air susu dimasukkan dalam panci yang lain yang berisi air mendidih. Dasar panci atau bidang dalam panci disemir dengan mentega. Pemanasan harus berhati-hati, sebaiknya panci diletakkan di atas plat asbes, dan pemasakan air susu hendaknya mencapai titik didih 100,17 derajat Celcius. Berikut pasteurisasi air susu. Pasteurisasi lama temperatur 62-65 selama 0,5 sampai 1 jam. Temperatur 72 selama 20 menit. Pasteurisasi sekejap yaitu temperatur 85 sampai 95 derajat Celcius selama 1 sampai 2 menit. Keuntungan pasteurisasi yaitu 1. Air susu dapat disimpan lebih lama pada suhu yang rendah, yaitu 10 derajat Celcius. 2. Air susu yang tidak lagi mengandung kuman patogen. 3. Baut dan nilai gizi sedikit dan menurun pada pasteurisasi sekejap. Yang berikut sterilisasi air susu. Sterilisasi dilakukan di dalam sterilisator dengan menggunakan tekanan dari uap air panas. Caranya 1. Pemanasan pendahuluan pada temperatur 35 derajat Celcius selama 1,5 sampai 1 jam. Yang kedua, pasteurisasi sekejap pada temperatur 90 derajat Celcius selama 1 menit. Yang ketiga, air susu homogen atau diratakan pada temperatur tinggi, yaitu susu pasteurisasi 90 derajat Celcius. Yang keempat, air susu didinginkan sampai temperatur mencapai 40 derajat Celcius. Dan yang terakhir, air susu dimasukkan ke dalam botol-botol atau kaleng yang sudah steril, ditutup secara sempurna. Yang berikut temperatur lamanya sterilisasi. Perbandingan yaitu suhu temperatur 120 derajat Celcius lamanya pemanasan selama 1 menit, 127 derajat Celcius selama pemanasannya 2 menit, 126 derajat Celcius lamanya 3 menit, 120 derajat Celcius selamanya pemanasan 10 menit, 11 sampai 117 derajat Celcius lama pemanasannya 25 menit, 109 derajat Celcius sampai 113 derajat Celcius lama pemanasannya 40 menit, dan 100 derajat Celcius 5,5 sampai 6 jam. Yang berikut penggunaan atau pengawetan susu tinggi. 1. Penggunaan atau pengawetan susu dengan suhu tinggi adalah proses pengawetan pangan yang menggunakan panas untuk menginaktifkan bakteri.
Yang kedua, produk-produk olahan susu yang cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia antara lain seperti susu pasteurisasi, susu bubuk, susu steril, keju, mentega, es krim, susu fermentasi, permen susu, dodol susu, tahu susu, stik susu, dan kerupuk susu. Ada dua faktor yang perlu diperhatikan dalam penggunaan panas, yaitu satu, jumlah panas yang diberikan harus cukup untuk mematikan mikroba pembusuk dan patogen. Yang kedua, jumlah panas yang digunakan sedapat mungkin akan menyebabkan penurunan zat gizi dan cita rasa yang minimal. Yang berikut pengawetan atau penggunaan suhu rendah. 1. Prinsip dasar pengawetan dengan menggunakan suhu rendah adalah memperlambat kecepatan reaksi metabolisme dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme penyebab kebusukan dan kerusakan. Cara-cara pengawetan dengan suhu rendah secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendinginan dan pembekuan. Berikut faktor-faktor yang menentukan penyimpanan dingin dari pangan olahan, meliputi 1. Jenis makanan, 2. Tingkat kerusakan mikroba atau inaktivasi enzim yang diperoleh melalui proses, 3. Kontrol higienis selama pengolahan dan pengemasan, 4. Sifat-sifat barier dari bahan pengemas, dan yang kelima, suhu selama distribusi dan penjualan. Pembekuan adalah suatu unit operasi di mana suhu makanan dikurangi di bawah titik pembekuan dan bagian dari mengalami perubahan untuk membentuk kristal-kristal es. Ada 3 cara pembekuan cepat, yaitu 1. Mencelupkan bahan ke dalam refrigeran, 2. Kontak tidak langsung dengan refrigeran, 3. Air blast freezing dengan udara dingin 17,8 hingga 34,4 derajat Celcius. Yang berikut fermentasi. Fermentasi secara mudahnya dapat diartikan sebagai suatu proses pengolahan pangan dengan menggunakan jasa mikroorganisme untuk menghasilkan sifat-sifat produk sesuai yang diharapkan. Berdasarkan penambahan starter atau kultur mikroorganisme, fermentasi dibedakan atas 2 jenis, yaitu fermentasi spontan, berjalan alami tanpa penambahan starter, dan fermentasi tidak spontan, yaitu berlangsung dengan penambahan starter atau ragi. Keuntungan dari fermentasi antara lain 1. Dapat mencegah pertumbuhan mikroba beracun, 2. Mempunyai nilai gizi tinggi dan dari bahan asalnya, 3. Dapat terjadi pemecahan bahan-bahan yang tidak dapat dicerna oleh enzim tertentu. Produk-produk fermentasi antara lain 1. Yogurt, 2. sosis, 3. roti, 4. kecap, 5. tauge, 6. brem, 7. nata de coco, dan 8. fermentasi sayuran. Berikut perubahan sifat susu. Susu adalah bahan yang mudah sekali rusak, terutama karena adanya enzim yang secara normal terdapat dalam susu dan juga karena mikroba yang terdapat di dalamnya. Mikroba dapat berasal dari dalam tubuh hewan yang sakit atau dengan kontaminasi dari luar. Susu bila dibiarkan begitu saja di udara terbuka akan menimbulkan berbagai kerusakan. Kerusakan yang terjadi ditandai dengan timbulnya bau asam karena serangan mikroba terhadap gula. Kerusakan yang lain ditandai dengan susu menjadi kental atau pecah atau menggumpal akibat asam yang dihasilkan oleh bakteri akibat protein akan mengendap. Untuk mencegah kerusakan, maka susu harus disimpan di dalam lemari pendingin atau refrigerator. Rasa masak dan bau gula terbakar akan terasa pada susu setelah dipanaskan. Susu yang dipanaskan pada suhu pasteurisasi, kekentalannya akan berkurang,
Tetapi susu yang dipanaskan pada suhu tinggi kekentalannya bertambah. Yang berikut olahan susu yaitu krim dan susu skim. Krim yaitu bagian susu yang banyak mengandung lemak disebut kepala susu. Yang kedua skim yaitu bagian susu yang mengandung banyak protein atau serum susu. Perbedaan pemisahan kedua bagian dengan alat separator berdasarkan gaya centrifuge, yaitu karena memiliki berat jenis yang berbeda. 2. Krim yaitu berat jenis rendah, banyak mengandung lemak. Yang ketiga skim yaitu berat jenis tinggi, banyak mengandung protein. Yang berikut macam-macam krim yaitu half and half cream, 2 light cream, 3 light whipping, 4 heavy whipping, 5 sour cream, dan 6 whips. Susu pasteurisasi yaitu produk olahan susu yang telah mengalami proses pasteurisasi. Proses pemanasan setiap komponen partikel dalam susu pada suhu 62 derajat Celcius selama 30 menit atau 72 derajat Celcius selama 15 detik. Kombinasi susu dan waktu tidak mengikat. Apabila suhu tinggi maka waktu pendek. Pasteurisasi diperkenalkan oleh Lord Pasteur pada tahun 1863 dari Prancis, yaitu memanaskan wine anggur pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius, yaitu antara 60 sampai 70 derajat Celcius, yaitu untuk memperbaiki ketahanan pada waktu disimpan. Berikut tujuan pasteurisasi manusia pada susu terutama Mycobacterium tuberculosis, yaitu penyakit TBC, dan Coxiella burnetii. 2. Untuk membunuh bakteri tertentu dengan mengatur suhu dan waktu. 3. Untuk mengurangi populasi bakteri dalam bahan susu. 4. Untuk mempertinggi dan memperpanjang daya simpan. 5. Proses ini dapat mengaktifkan fosfatase dan katalase atau enzim membuat susu cepat rusak. Berikut metode-metode pasteurisasi, yaitu ada 2 metode. 1. HTST itu high temperature short time, itu prosesnya 72 derajat Celcius selama 15 detik. Yang kedua LTLT, proses holding low temperature long time, prosesnya 61 derajat Celcius selama 30 menit. Berikut susu steril, yaitu produk susu ultra termasuk proses pemanasan. Tujuan membunuh semua bakteri patogen dan non-patogen. Suhu pemanasan lebih tinggi dibanding pasteurisasi, yaitu 104 derajat Celcius sampai 140 derajat Celcius dengan waktu yang sangat pendek, kurang lebih 1-4 detik. Alat yang digunakan MIS atau yaitu autobacillite. Susu bubuk. Prinsip pembuatan dengan menguapkan sebanyak mungkin, kemudian air susu dengan cara pemanasan atau pengeringan. 2. Proses untuk mendapatkan hasil yang baik dengan tahap-tahap perlakuan pendahuluan, pemanasan, pengeringan, dan pengepakan. 1. Perlakuan pendahuluan, yaitu penyaringan. Tujuannya untuk memisahkan benda asing, yaitu berupa debu, pasir, bulu yang terdapat pada susu dengan kain saring bersih. 2. Separasi, yaitu bertujuan untuk memisahkan skim dan krim susu, terutama untuk membuat susu bubuk, krim, atau skim. 3. Standarisasi, yaitu untuk membuat susu sama komposisinya berasal dari hasil pemerahan berbagai perusahaan peternakan
menggunakan berbagai wadah, berbagai periode sehingga komposisi berbeda harus dicampur supaya homogen. Yang berikut pemanasan pendahuluan. Tujuannya untuk menguapkan sebagian air yang terkandung susu sampai kadar kurang dari 45-50%. Alat yang dipakai yaitu evaporator. Suhu yang digunakan yaitu 65-177 derajat Celcius. Pengeringan. Tipe model alat pengering. 1. Tipe silinder. 2. Bubuk susu skim. 3. Bubuk susu skim atau mentega yaitu dibuat dari krim mengandung banyak lemak. 4. Bubuk susu instan. 5. Susu kental. Tahap-tahap pengolahan yaitu penyaringan, standarisasi 1, pemanasan, homogenisasi, standarisasi 2, sterilisasi, dan pendinginan. Macam-macam susu kental yaitu susu kental tidak manis, susu kental manis, susu skim kental, dan susu krim kental. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.